Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur saat Tuhan masih memberikan kesempatan untuk sekali lagi kita dapat mendengarkan firman-Nya. Sebelumnya marilah kita meminta pertolongan, sekiranya Roh Kudus berkenan menolong kita dan memberikan pengertian untuk kita memahami isi hati-Nya, sehingga semakin hari kita semakin mengenal Tuhan. Dan pengenalan itu membawa kita semakin mencintai Dia, dan perlakuan kita terhadap orang lain juga semakin hari semakin baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap hal yang kita lakukan. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, berilah kami hati yang mau tunduk kepada kebenaran-Mu dan pikiran yang mau diikat oleh Engkau, sehingga kami tidak terpisahkan dari kasih-Mu dan kami terus hidup bersama dengan Tuhan. Ajarlah kami untuk mengerjakan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara yang terkasih, ketika Paulus memberikan surat ini kepada Timotius, ia sadar bahwa Timotius harus bertugas mengingatkan jemaat dari para pengajar sesat. Sehingga ia berkata, kita harus melatih diri kita beribadah. Banyak orang, banyak jemaat yang terus diminta untuk mengerjakan Taurat, mengerjakan itu semua dengan berpikir mereka akan datang bisa kepada Allah, dengan berpikir mereka bisa membalas jasa yang Tuhan telah berikan dan berpikir dapat menyogok Allah, sehingga begitu banyak ritual-ritual yang digunakan oleh banyak orang. Tetapi Paulus berkata kepada Timotius bahwa yang utama ialah melatih diri kita beribadah kepada Allah. Melatih berarti sesuatu yang kita lakukan terus-menerus. Berlatih berarti perlu perjuangan, perlu tantangan, perlu pengorbanan. Kita mengorbankan banyak hal untuk kita sampai kepada tujuan kita, dan tentu ini harus dilatih. Beribadah adalah sesuatu yang harus kita latih. Kenapa? Karena ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dalam sikap yang siap sedia. Sikap siap yang sedia dalam keadaan terbaik yang bisa kita lakukan. Sehingga ketika kita melakukannya tanpa latihan, maka sesungguhnya kita sedang memperlakukan ibadah itu sebagai sesuatu hal yang main-main saja. Namun lebih daripada itu, melatih diri untuk beribadah. Beribadah bukan hanya sekedar kita pergi ke gereja, bernyanyi, berdoa, dan rutinitas spiritualitas lainnya. Tetapi ketika kita hidup menurut kehendak Tuhan, sesungguhnya kita pun harus melatih diri. Melatih diri mendengar suara Tuhan, melatih diri melakukan yang baik, melatih diri untuk semakin percaya. Saudara yang terkasih, ibadah yang sejati bukanlah ibadah yang dapat disaksikan oleh banyak orang, tetapi ibadah yang sejati ketika kita semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Oleh karena itu bukan hal yang mudah ketika kita mencoba keluar dari zona nyaman kita masing-masing. Mungkin ada yang berkata, aku tidak suka dengan kata-kata yang kasar, aku tidak suka dengan kata-kata yang penuh dengan bualan, aku tidak suka dengan kata-kata gombalan. Sehingga kita perlu berada dalam sebuah pemikiran yang sama, bahwa kita hidup bukan hanya berdasarkan apa yang kita mau, bukan karena kita suka atau kita tidak suka, tetapi karena kita hidup
dalam kebenaran. Tuhan berkata, melatih diri untuk beribadah berarti melatih diri untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan suka, bukan apa yang kita suka. Saudara yang terkasih, ibadah itu memang berguna untuk membangun kerohanian kita saat ini. Tetapi sadarlah bahwa apa yang kita latih hari ini berguna untuk hidup yang kekal. Sehingga ketika kita terbiasa melatih diri untuk mempermuliakan Tuhan, kelak kita akan semakin mempermuliakan Dia lagi. Kiranya kita semakin sadar bahwa diri kita ini harus disengajakan untuk memuji Tuhan, untuk melakukan yang baik, untuk mengerjakan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah terus berjuang mengerjakan yang terbaik dengan penuh iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terpujilah namanya. Amin. Bapa di dalam surga, tolonglah kami dalam tahap-tahap latihan kerohanian ini, sehingga kami semakin serupa dengan gambaran Yesus Kristus, taat kepada Bapa dan mengasihi semua orang dengan tanpa syarat. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Amin.